Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini Ibu akan memberikan pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini selalu kamu alami anak-anak. Untuk mengenal sistem pencernaan makanan, kita kenali dulu makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, makanan yang diperlukan oleh tubuh itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kandungan-kandungan yang didapat atau yang terdapat dalam makanan itu harus memenuhi kalori yang kalian butuhkan. Kalori yang kalian butuhkan dilihat dari aktivitas yang kalian kerjakan itu berbeda. Kalian bisa memperhatikan tabel yang ada di situ. Berjalan, naik tangga, berlari, berenang, itu memerlukan kalori yang berbeda satu dengan yang lain. Perhatikan betul ya anak-anak. Amati, pelajari. Selanjutnya, untuk lebih mengenal sistem pencernaan makanan, kita harus mengenal dulu organ pencernaan makanan. Organ pencernaan makanan itu ada organ pencernaan utama, organ pencernaan tambahan. Nanti di dalamnya akan kita pelajari proses pencernaan makanan, juga gangguan yang ada pada sistem pencernaan makanan dan upaya penanggulangannya. Anak-anak, organ pencernaan utama itu merupakan saluran pencernaan makanan yang dilewati langsung oleh makanan. Jadi saat kita memasukkan sesuatu ke mulut, lalu makanan atau sesuatu itu akan melalui kerongkongan sampai ke lambung, selanjutnya ke usus halus. Setelah dicerna, diserap, akan masuk ke usus besar, lalu sampai ke anus. Nah, makanan yang melalui organ-organ itulah organnya kita sebut sebagai organ pencernaan utama. Sedangkan organ tambahan yaitu organ-organ yang menghasilkan getah atau enzim yang nantinya akan kita gunakan untuk mencerna makanan yang kita makan tadi. Di hati itu ada empedu, lalu di pankreas itu ada enzim-enzim. Nah, enzim-enzim ini akan masuk ke usus, mencerna, lalu hasil pencernaan itu akan diserap oleh usus. Selanjutnya masuk ke usus besar. Nah, sampai ke anus itu merupakan atau makanan yang kita makan sudah berbentuk sisa-sisa makanan. Selanjutnya, proses pencernaan makanan anak-anak. Proses pencernaan makanan itu dibedakan menjadi dua, proses pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Secara mekanis, makanan dipotong-potong oleh alat-alat tertentu atau oleh otot. Makanan akan menjadi kecil, dari besar menjadi kecil-kecil, dari kasar menjadi halus. Selanjutnya pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi itu proses penguraian makanan dari yang bentuknya kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dibantu oleh enzim. Enzim atau getah yang dihasilkan oleh alat-alat pencernaan tambahan tadi. Pencernaan mekanis dan kimiawi, keduanya ini bisa terjadi di satu organ. Contohnya saat di mulut. Saat makanan ada di mulut, makanan bisa dicerna secara mekanis dan secara kimiawi. Secara mekanis, makanan dipotong-potong oleh mulut, dibantu oleh lidah.
Secara kimiawi, makanan akan dilumatkan oleh kelenjar yang dihasilkan oleh ludah, yaitu kelenjar-kelenjar ludah namanya. Selanjutnya setelah lunak, makanan akan melalui kerongkongan masuk ke lambung. Di kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Makanan akan lewat kerongkongan masuk ke lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan mekanis. Makanan dilumatkan oleh otot-otot lambung. Selanjutnya dicerna secara kimiawi oleh asam lambung, yaitu HCl yang dihasilkan oleh lambung. Setelah menjadi sangat lumat, makanan akan masuk ke usus halus. Di usus halus anak-anak, makanan akan diserap oleh jonjot-jonjot usus. Lalu dicerna yang terakhir. Selanjutnya, setelah diserap yang pertama, dicerna yang terakhir di usus halus, makanan akan masuk ke usus besar. Di usus besar tidak terjadi proses pencernaan makanan. Makanan diserap airnya itu oleh kolon-kolon usus besar. Jadi di usus besar anak-anak terjadi proses penyerapan air. Ya. Selanjutnya, sisa-sisa makanan tadi akan masuk ke rektum. Di rektum, makanan sudah ditunggu oleh bintang tamu, yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, di dalam rektum inilah terjadi proses pembusukan makanan. Jadi apa anak-anak? Makanan akan menjadi feses di situ. Nah, menunggu saatnya feses keluar lewat anus, makanan akan diam di situ. Setelah 4 jam, saat kita makan periode berikutnya, terjadi dorongan sehingga kita ingin mengeluarkan feses melalui anus. Selanjutnya anak-anak, makanan-makanan tadi yang masuk ke mulut sampai ke anus tadi, ya, tidak semena-mena seperti biasa. Makanan yang kita makan kalau tidak higienis, nutrisinya tidak bagus, maka akan menimbulkan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan itu berupa sakit mah, hepatitis, konstipasi. Nah, kalau di mulut itu biasanya gangguan-gangguan itu terjadi pada gigi atau sekitar mulut. Perhatikan betul anak-anak, di situ ada penjelasannya, kalian baca, amati, kalian pahami. Selanjutnya anak-anak, kalau kalian sudah memahami semuanya, kalian ulang terus mana yang kalian belum mengerti. Tanyakan pada Bu Ana, mana yang kalian belum pahami. Selesai itu kerjakan tugasnya. Kalian kerjakan di lembaran atau di buku catatan IPA. Selesai kalian kirimkan. Nah anak-anak, sampai sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.